Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok P2 yang beranggotakan saya sendiri, Fathia Rahma, ada Nasrul Fajar Pradana, Rania Alisa, dan juga Regina Sinta akan membahas mengenai analisis risiko kesehatan lingkungan. Dan untuk outline-nya sendiri, kami akan membahas yang pertama itu identifikasi bahaya, yang kedua analisis dosis respon, yang ketiga analisis pemajanan, yang keempat karakterisasi risiko, yang kelima manajemen risiko, dan juga yang terakhir adalah studi kasus. Next. Dan untuk analisis risiko kesehatan lingkungan itu sendiri, jadi menurut buku pedoman analisis risiko kesehatan lingkungan, Direktorat Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan tahun 2012, ARKL itu merupakan sebuah proses untuk menghitung atau memperkirakan risiko pada kesehatan manusia, termasuk juga identifikasi terhadap keberadaan faktor ketidakpastian, penelusuran pada pajanan tertentu, memperhitungkan karakteristik yang melekat pada agen yang menjadi perhatian, dan karakteristik dari sasaran yang spesifik. Dan untuk langkah-langkah dari ARKL sendiri, yang pertama adalah identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya ini merupakan langkah pertama dalam ARKL yang digunakan untuk mengetahui secara spesifik agen risiko apa yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan bila tubuh terpajan. Sebagai pelengkap dalam identifikasi bahaya, dapat ditambahkan gejala-gejala gangguan kesehatan apa yang terkait erat dengan agen risiko yang akan dianalisis. Tahapan ini harus menjawab pertanyaan yang berupa agen risiko spesifik apa yang berbahaya, di media lingkungan yang mana agen risiko existing, seberapa besar kandungan atau konsentrasi agen risiko di media lingkungan, serta gejala kesehatan apa yang potensial. Lanjut. Untuk yang kedua, itu ada analisis dosis respon. Jadi setelah melakukan identifikasi bahaya yang meliputi agen risiko, konsentrasi, dan media lingkungan, tahapan selanjutnya adalah dengan melakukan analisis dosis respon, yaitu dengan mencari nilai RFD, RFC, atau SF dari agen risiko yang menjadi fokus dalam analisis risiko kesehatan lingkungan, serta memahami efek apa saja yang dapat ditimbulkan dari agen risiko tersebut jika memajan tubuh manusia. Langkah dari analisis dosis respon adalah yang pertama, yaitu mengetahui jalur pajanan atau pathways dari suatu agen risiko masuk ke dalam tubuh manusia. Yang kedua, memahami perubahan gejala atau efek kesehatan yang terjadi akibat peningkatan konsentrasi atau dosis agen risiko yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, mengetahui dosis referensi atau RFD atau juga konsentrasi referensi atau RFC atau slope factor dari agen risiko tersebut. Next. Selanjutnya adalah analisis pemajanan. Next. Analisis. Data yang dibutuhkan yang pertama adalah data primer, yaitu hasil pengukuran konsentrasi agen risiko pada media lingkungan secara langsung. Yang kedua ada data sekunder di pihak ketiga, contohnya adalah dari BLH, Dinas Kesehatan, LSM, dan lain-lain. Yang ketiga ada asumsi. Asumsi yang didasarkan pada pertimbangan yang logis atau menggunakan default dia. Ini adalah rumus untuk mencari intake dari zat karsinogenik untuk inhalasi atau yang terhirup dan untuk ingested atau tertelan. Next. Selanjutnya ini rumus untuk mencari intake dari zat non karsinogenik untuk inhalasi atau yang terhirup dan ingested di yang tertelan. Selanjutnya adalah karakteristik resiko. Karakteristik resiko dilakukan dengan membandingkan atau membagi intake dengan dosis atau konsentrasi agen risiko tersebut. Variabel yang digunakan untuk menghitung tingkat risiko adalah intake.
atau yang didapatkan dari analisis pemajanan, dan dosis referensi atau RFD atau konsentrasi referensi RFC. Pada efek non-karsinogenik, intake akan dibagi dengan RFC dan atau RFD. Tingkat risiko untuk efek non-karsinogenik dinyatakan dalam notasi risk quotient atau RQ, perhitungannya dengan membandingkan atau membagi intake dengan RFC atau RFD. Kemudian pada efek karsinogenik, SCR dicari dengan intake dikali dengan SF. Tingkat risiko untuk efek karsinogenik dinyatakan dalam notasi cancer risk atau SCR. Perhitungannya dengan mengkali intake dengan SF. SF adalah nilai referensi agen risiko dengan efek karsinogenik. Selanjutnya ada manajemen resiko. Manajemen resiko sendiri adalah sebuah proses untuk analisis, identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan menanggulangi resiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Pengelolaan resiko terdiri dari 3 unsur, yaitu evaluasi resiko, pengendalian emisi, dan pemajanan, dan pemantauan resiko. Ini berarti analisis resiko merupakan bagian risk analisis, sedangkan manajemen resiko bukan bagian analisis resiko, tetapi kelanjutan dari analisis resiko. Next. Untuk ruang lingkup dan langkah-langkah risk analisis, yaitu dimulai dari identifikasi bahaya, setelah mengetahui bahayanya lalu mengidentifikasi sumbernya, setelah itu dilakukan analisis pemajanan dan juga analisis dosis respon. Setelah kedua itu dilakukan, maka mengkarakterisasi risiko itu sendiri. Setelah mengetahui karakteristik risiko itu sendiri, lalu menyimpulkan manajemen risiko dan mengkomunikasikan risiko itu sendiri. Risk assessment hanya pada bagian kotak garis titik, sedangkan risk management dan risk communication berada di luar lingkup risk assessment. Selanjutnya ada studi kasus. Kami mengambil contoh yaitu analisis risiko lingkungan akibat paparan karbon monoksida melalui inhalasi pada pedagang di sepanjang jalan depan Pasar Projo Ambarawa, Kabupaten Semarang. Pasar Projo merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, di mana jalan raya tersebut setiap harinya selalu ramai. Kemacetan tersebut mengakibatkan tingginya volume kendaraan di kawasan pasar, sehingga dapat meningkatkan konsentrasi zat pencemar di udara ambien yang menimbulkan risiko paparan kesehatan terhadap pedagang di sepanjang jalan depan Pasar Projo Ambarawa. Dari hasil pengukuran didapatkan karbon monoksida menunjukkan bahwa konsentrasi gas karbon monoksida pada lokasi penelitian memiliki nilai median 33,21 mg per meter kubik, sedangkan nilai rata-ratanya yaitu 38,45 dengan nilai maksimumnya konsentrasi adalah 92,53 dan nilai minimumnya sebesar 8,47. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 10 titik atau sekitar 57,89% dari 19 titik yang diukur, yang konsentrasi karbon monoksidanya sudah melebihi baku mutu yang isyaratkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara ambien nasional sebesar 30 mg per jam. Kemudian indeks paparan dari karbon monoksida pada real time memiliki nilai rata-rata 2,94 mg per kilo per hari, sedangkan indeks pada lifetime memiliki nilai rata-rata 4,76, baik pada karakteristik risiko non-karsinogenik atau risk quotient RQ real time maupun lifetime. Terdapat 5 orang responden, sekitar 8,6% tidak aman atau berisiko dari total 58 responden. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.